sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rita Susanti Sarileba, NIM 1903030002, kelas A, semester 3, tugas yang ke-9, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Bab 1, apa itu teori tes? Bab ini harus memberikan setidaknya sebagian jawaban untuk pertanyaan semacam itu. Diikuti pasca bagian kita akan mendefinisikan dasar atau menjelaskan masalah khusus yang dihadapi di pengukuran konstruksi psikologis. Jelaskan tujuan tes yang luas teori dalam kaitannya dengan masalah ini, dan meninjau asal-usul sejarah Pline. Akhirnya kita akan menarik perbedaan antara teori tes dan aspek lain dari penelitian dan evaluasi ilmu sosial. Mari kita pertimbangkan melalui contoh proses pembentukan konstruksi dan bagaimana itu mengarah pada pengukuran atribut. Misalkan, ada seorang psikolog perkembangan bekerja di prasekolah. Perhatikan bahwa dalam berbagai kegiatan bermain, beberapa anak berulang kali mencoba mengarahkan aktivitas orang lain. Setelah mengamati perilaku semacam ini secara konsisten dari waktu ke waktu dan dalam konteks yang berbeda untuk individu yang sama, PSI ahli bahasa mungkin mulai memberi label perilaku seperti itu sebagai mendominasi secara sosial. PSY ini psikologis telah menemukan konstruksi teoritis yang mencakup sejumlah kesamaan perilaku, tetapi menemukan sebuah konstruksi tidak sama dengan mengukur konstruk. Sebelum pengukuran apapun dari konstruksi dapat dilakukan, itu perlu menempatkan beberapa aturan korespondensi antara konstruk teoritis dan observasi perilaku yang mampu merupakan indikasi sah dari konstruksi itu. Mengapa psikolog dan pendidikan mencoba mengukur konstruksi yang tidak mungkin diamati secara langsung? Dalam pendidikan dan psikologi, konstruksi memberikan efisiensi dan metode yang nyaman untuk memberi label sejumlah perilaku serupa. Tanpa itu, konstruksi untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan perilaku otomotif individu paling digodaan untuk mengamati fenomena perilaku yang kompleks akan larut menjadi kekacauan dan kebingungan. Pertimbangan beragam kata, tindakan, dan interaksi yang dapat dilakukan terjadi dalam satu hari di satu ruang kelas. Masalah dalam pengukuran konstruksi psikologi. Karena konstruksi psikologis adalah abstraksi yang hanya dapat dinilai secara individu, perlu kita ketahui bahwa desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menyajikan beberapa tantangan masalah berkepanjangan. Pertimbangan 3 situasi ilustrasi di mana pengukuran konstruksi psikologis yang diinginkan. Yang pertama, seseorang psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik untuk pekerjaan pelamar untuk perusahaan industri. Yang kedua, seorang psikolog sekolah ingin mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa yang cacat fisik. Yang ketiga, guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswa dalam pembagian panjang. Teori uji sebagian disiplin. Tujuan dari kursus dalam teori tes adalah untuk membantu siswa menjadi sadar akan modal logika dan matematika yang mendasari praktik standar dan penggunaan dan konstruksi. Kesadaran akan model ini, asumsi dan keterbatasannya harus mengarah pada praktik yang lebih baik dalam konstruksi pengujian yang lebih cerdas informasi dalam pengambilan keputusan. Penting untuk membedakan teori tes dari subjek, lebih terapan dan pendidikan dan penilaian psikologis yang biasanya difokuskan pada administrasi dan interpretasi tes tertentu. Teori uji di sisi lain memberikan kerangka umum untuk melihat proses instrumen pengembangan, model dan metode matematika yang secara tradisional dipelajari tentu saja tidak tergantung pada teori psikologis atau pendidikan tertentu. Mungkin saja sama berguna untuk pengukuran banyak atribut psikologis yang berbeda, namun banyak metode desain eksperimental dan analisis statistik yang digunakan dalam pendidikan dan penilaian psikologis yang berawal dari penelitian pertanian, di mana tempatnya diperlukan untuk mengevaluasi efek perlakuan eksperimental dalam kondisi lapangan, bukan di laboratorium. Prinsip teori tes bagaimanapun telah secara unik diturunkan untuk memenuhi kebutuhan pengukuran khusus peneliti di bidang pendidikan dan ilmu sosial.
Perkembangan sejarah teori tes telah terjalin dengan perkembangan psikologi sebagai disiplin ilmu. Teori uji perkembangan dari upaya psikolog sebagian disiplin ilmu. Teori uji perkembangan dari upaya psikolog di Eropa dan Amerika Serikat saat mereka mempelajari berbagai psikolog masalah logis dan pendidikan. Di bagian ini kita akan menjelaskan secara singkat Butions dan beberapa individu seperti ilustrasi laki-laki dan perempuan. Secara singkat, Butions dari beberapa individu yang pekerjaannya memiliki teori tes lanjutan dan penerapannya. Jerman dimulai pada pertengahan 1800-an di Laboratorium Perseptual Leipzig, Jerman. Wilhelm Wundt, Ernst Weber, Gustav Fechner, dan rekan mereka berada di antara fields untuk menyadari pentingnya mendapatkan tindakan psikologis urmens dalam kondisi yang dikontrol dengan hati-hati. Thurston dan Cave 1929 menambahkan teknik untuk penskalaan sikap terhadap mengembangkan tes. Thurston dan lainnya seperti Kelly dan Holzinger juga mengembangkan prosedur analitik faktor baru. Pada tahun 1930-an, perkembangan teori tes berkembang begitu pesat dalam pendukung pengujian yang berkembang industri. Yang sarjana di bidang ini mendirikan Psychometrics Society yang memfasilitasi komunikasi terjalin antara peneliti dalam jurnal yang disebut Psychometrika. Itu publikasi jurnal yang diterapkan edukasional dan psikologikal measurement diikuti pada tahun 1943 dengan publikasi jurnal profesional dan beberapa teks otoritatif tentang subjek teori tes tampaknya datang disiplin penuh yang mencakup pendidikan dan psikologi. Dari ruang kuliah di Columbia, Harvard, dan Stanford, pada peneliti suka Cattell dan Thorndike menangkap imajinasi kolega dan siswa yang lebih muda dari jajaran yang berasal dari generasi berikutnya. Terapan dan teori tes psiometri pengembangan tes ini mengadaptasi karya Binet dengan pena nyanyian untuk produksi massal. Begitu lazim di masyarakat Amerika selama periode ini revolusi industri yang menghasilkan tes intelijen kelompok pertama pada tahun 1917 sebagai negara memasuki Perang Dunia ke-1. Komite psikolog Bingham, Goddard, Hines, Tenan, Well, Whipple, dan Yerkes. Peran teori tes dalam penelitian dan evaluasi. Untuk memperjelas peran teori tes dalam kerangka penelitian lebih luas dan evaluasi metodologi, sangat membantu untuk mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses penyelidikan yang terjadi dari tahapan-tahapan yang terdefinisi dengan baik. Ini mungkin diceritakan sebagai formuating pertanyaan penelitian atau hipotesis. 2. Menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana itu harus dikontrol atau diukur selama pendidikan. 3. Mengembangkan atau memilih instrumen dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh dan mengukur tentukan pengamatan pada setiap variabel. 4. Menguji akurasi dan identifikasi instrumen dan prosedur yang akan digunakan. 5. Mengumpulkan data eksperimen dalam kerangka desain eksperimental yang akan membayar pertanyaan asli yang akan dijawab. 6. Meringkas data secara matematis dan jika sesuai melakukan statistik tes untuk menentukan kemungkinan bahwa hasil yang diamati terjadi secara kebetulan. Prinsip teori tes memiliki referensi terbesar dengan langkah 2-4. Dalam proses ini, itu penting untuk dicatat bahwa langkah 4 biasanya pembentukan pengumpulan data dan statistik ringkasan hasil pada sampel pra-eksperimental untuk memastikan bahwa instrumen berfungsi secara efektif sebelum eksperimen atau studi skala penuh dilakukan. Peneliti yang melompat langsung dari merumuskan penelitian yang mempertanyakan dan menentukan variabel untuk pengumpulan data eksperimental mungkin datang dengan tangan kosong jika peneliti mengamati tidak ada perbedaan antara pengobatan. Mereka tidak dapat mengetahui apakah pengobatan itu terdeteksi ketaatan lebih dekat pada prinsip-prinsip konstruksi, uji suara, dan bidang empiris. Pengujian setiap instrumen sebelum eksperimental akhir dilakukan akan dilakukan banyak untuk meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan di bidang pendidikan dan psikologi.
Demikian hasil penjelasan saya atau review dari buku ini. Sekian dan terima kasih.